Selamat siang semua, siapa saja yang mendengarkan video ini. Video ini sengaja saya buat karena saya menjadi korban asuransi prudensial. Saya mau ceritakan kronologis dari bagaimana saya membeli asuransi prudensial, bagaimana selama 10 tahun saya membayar premi dan apa juga yang dijanjikan oleh agen asuransi prudensial kepada saya, dan juga bagaimana hasilnya, di mana sangat mengecewakan. Saya membeli 2 polis asuransi prudensial. Sebenarnya saya membelinya bukan karena saat itu saya butuh, karena saat itu saya bekerja di perusahaan asing, di perusahaan Swiss, itu 11 tahun yang lalu. Saya bekerja dan saya ada dapat asuransi kesehatan, asuransi jiwa dari perusahaan, dan juga keluarga saya juga di cover oleh asuransi tersebut. Nah, namun waktu itu ada seorang teman bisnis, dia menawarkan asuransi. Teman ini sebenarnya sebelumnya teman bisnis, tapi sudah mengundurkan diri dari perusahaannya. Jadi saya sudah kenal karena kami lama mempunyai hubungan bisnis, ya. Karena saya di perusahaan logistik, supply chains, mereka waktu itu sebagai buying agent. Jadi saya sering berkomunikasi. Nah, dia menawarkan asuransi setelah dia tidak kerja, sudah keluar. Dia menawarkan satu asuransi, ya, satu asuransi. Itu di tahun 2010. 2010 kira-kira di bulan Februari, ya, Februari. Dan saya akhirnya membeli karena iming-iming mereka, ya. Nanti saya jelaskan apa yang dijanjikan sama mereka. Yang kedua, saya beli lagi asuransi dari prudensial, ya, dari perusahaan asuransi yang sama. Yang menawarkan ini adalah keluarga, teman. Sangat kita kenal keluarganya, mereka juga sangat kenal karena kebetulan dekat dari rumah, cuma beberapa rumah. Jadi kami sangat kenal, dan waktu itu ditawarkan melalui istri saya. Sama asuransi unit link yang ditawarkan. Tapi nah, kedua orang ini tadi teman bisnis saya dan juga ini keluarga ini menawarkan hal yang sama, menjanjikan hal yang sama. Yang pertama katanya cukup bayar dalam 10 tahun, ya. Saya waktu itu beli asuransi 2, satu di Februari, satu mungkin di November atau Desember di tahun yang sama, tahun 2010. Cukup membayar premi, preminya itu 500.000 sebulan. Jadi untuk 1 juta dalam sebulan. Itu 11 tahun yang lalu. Cukup membayar premi itu 10 tahun. 10 tahun. Setelah 10 tahun tidak perlu bayar premi lagi. Tidak perlu bayar, tapi katanya itu dana akan terus naik. Karena ada investasi, ada bunga, tidak turun tapi naik terus sampai umur saya nanti 99 tahun. Manfaatnya juga sama walaupun saya tidak bayar lagi. Katanya uang itu naik terus dijanjikan bahwa itu sama dengan tabungan, sama dengan tabungan. Jadi semua uang pasti kembali semua. Kedua orang itu yang tidak saling kenal, kedua agen itu menjanjikan hal yang sama. Wah, itu adalah sama dengan tabungan. Kalau tabungan kan di mana-mana uang kembali, ya. Saya belum pernah dengar tabungan uang nggak kembali kecuali perusahaannya bangkrut barangkali. Dan tentu biasanya ada bunga. Jadi kedua orang yang tidak saling kenal tapi sama-sama agen prudensial itu menawarkan hal yang sama. Itu, ya, yang ditawarkan. Yang kedua. Yang ketiga, dikatakan itu sama dengan asuransi pendidikan. Kebetulan untuk anak saya yang pertama, saya pernah mengambil satu asuransi pendidikan. Jadi
waktu itu di asuransi pendidikan itu memang benar, asuransi pendidikan dibayar waktu masuk SMP, waktu masuk SMA untuk anak saya yang pertama, waktu kuliah dibayar, terus waktu tiap semester dibayar. Nah, waktu saya bilang bahwa saya baru mengambil asuransi ini dan sudah dibayar, benar loh. Agen saya itu mengatakan, benar ini sama asuransi pendidikan, di mana bisa dijaminkan bahwa nanti anak-anak saya akan di-cover, dibayar oleh prudensial, bahkan beruntung berkali-lipat kali ganda. Ya siapa sih yang tidak tertarik untuk beruntung? Kita hidup ini kan tidak ada yang mau rugi. Nah, ditawarkan begitu oleh teman, oleh saudara sendiri, siapa yang gak tertarik? Karena mereka kenalan saya, mereka juga saudara sendiri, ya saya kan lebih mudah percaya kepada mereka. Jadi saya ambil dua, 500.000 per bulan untuk dua, berarti 1 juta per bulan. Dan saya bayar dengan susah payah, saya bayar. Karena ingat yang mereka janjikan ya, bahwa ada ilustrasi waktu itu diberikan. Dalam ilustrasi sama sekali tidak pernah dikatakan bahwa tidak naik, tapi paling tidak 5% kenaikannya kalau lagi sahamnya atau apa itu rendah. Kalau sedang dapat nilainya bertambah 10% bunganya. Kalau tinggi dapat 15%. Itu yang mereka janjikan. Sekali lagi ya, agen asuransi prudensial 2 orang itu menjanjikan itu. Menjanjikan itu kepada saya. Jadi bukan saya yang janji, mereka yang janji. Akhirnya saya beli dua-duanya. Dan dengan susah payah itu 11 tahun lalu kan, uang 1 juta sebulan bagi saya sebagai staf biasa di perusahaan logistik itu tidak mudah. Saya harus berhemat kiri kanan agar saya bisa melunasinya tiap bulan. Karena saya pikir, wah, sebagai seorang bapak, saya sepertinya sudah bertanggung jawab karena punya asuransi untuk untuk pendidikan anak saya. Saya sepertinya sebagai seorang bapak merasa bangga. Bahkan saat itu saya merasa bangga, saya merasa bahwa saya seperti orang di Jepang gitu yang sudah melek asuransi ya. Jadi itu yang dijanjikan ke saya. Nomor polis saya mau kasih tahu di sini. Nomor polis saya, polis asuransi prudensial nomor 741644334. Saya ulangi 741644334. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor polis saya 395786262. Saya ulangi 395786262. Nah, tapi kenyataannya setelah selesai masa periodenya kan, tiba saatnya untuk ditutup. Terus waktu itu kami telepon ke prudensial, berapa sih nilai tunai atau cek saldo. Ternyata sangat mengecewakan sekali lagi sangat mengecewakan sekali. Mengecewakan kenapa? Ternyata hanya sisa 50%. 50% itu tahun 2021 atau 2020 lah itu waktu kami tutup. Sudah 10 tahun, bahkan lebih kami bayar beberapa bulan lebih karena kami tidak begitu perhatikan waktu itu. Ternyata udah masa tutup, masa closing. Jadi ketika itu kami tanya, waduh ternyata rugi. Kami tanya kenapa? Ini asuransi ini. Terus kami kan tuntut dong yang dijanjikan oleh agen prudensial dulu. Dia bilang itu tidak benar gitu, tidak benar. Ya tentu kami coba menghubungi agen. Satu agen sudah keluar, tidak di sana lagi. Satu lagi agennya yang tadi teman bisnis sebelumnya itu ternyata dia suaminya sakit stroke. Jadi satu sudah keluar, satu lagi sakit stroke. Dan anehnya di kedua polis saya tersebut, nama agen saya bukanlah agen yang datang ke saya gitu. Jadi berbeda gitu. Nama agen yang ada ditulis di dalam polis itu bukan agen yang pernah datang atau menjelaskan ke saya. Tapi orang berbeda, yang satu suaminya, yang satu adiknya. Nah, itu juga saya permasalahkan karena menurut saya itu kebohongan juga gitu loh. Karena agen yang datang berbeda dengan yang dituliskan di polis yang dari prudensial. Nah, kami hubungi, sepertinya keduanya ingkar
ingkar apa yang mereka ucapkan. Memang di zaman dulu 11 tahun lalu kan kita tidak tahu bahwa ini bohong, jadi kami tidak rekam janji-janji mereka, tidak kami tulis, tidak ada tanda tangan gitu ya. Ini kejadiannya itu sebelum polis ya, penipuannya itu, kebohongannya itu sebelum polis dikeluarkan. Jadi janji-janji itu sebelum polis, jadi itu yang mereka janjikan. Berdasarkan yang mereka kasih juga tambahan ilustrasi. Tapi di luar ilustrasi juga mereka banyak berjanji kepada saya. Karena saya kenal ya udah, saya pikir kita percaya kepada mereka. Nah, setelah ditutup, terus belum tutup kami tanya, terus kami tanya juga kenapa jadi hampir 50% yang ditahan. Katanya alasannya saham lagi turun dan segala macam. Dan terus terang selama 10 tahun saya membayar, saya nggak pernah mendengar dari Prudential saham itu naik gitu. Saya juga bingung perusahaan apa ya selama 10 tahun nggak pernah sahamnya naik. Tidak pernah ada laporan ke saya sahamnya naik. Tidak pernah merasa beruntung gitu ya. Nah, kalau saya tanya waktu itu ke agen Prudential pusat yang ada di Sudirman, Jakarta Selatan, kalau saya tidak tutup, tapi saya tidak bayar lagi, bagaimana? Dia bilang nanti ya dana Bapak yang ada akan hangus karena akan dipotong setiap bulan buat banyak biaya, bla 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 bla. Jadi banyak biaya yang akan keluar sehingga lama-lama jadi nol. Nah, daripada jadi nol, daripada saya rugi semua 120 juta yang sudah saya setor, akhirnya saya tutup. Dengan sangat kecewa saya tutup. Saya tutup karena mereka nggak bisa diajak kompromi, dan agen juga yang satu sudah keluar, yang satu suaminya sakit dan tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu, jadi telepon juga tidak mau direspon. Telepon di WA kadang-kadang dibaca setelah seminggu dan tidak dibalas. Ini kekecewaan saya ya, karena apa yang mereka janjikan tidak sesuai dengan fakta. Mereka berbohong kepada saya, bahkan berbohong juga ketika mereka bilang bahwa yang dia tawarkan tidak seperti itu. Nah, ini saya perlu bikin video ini bagi teman-teman, saudara-saudara, jangan ada lagi yang menjadi korban. Kalau kamu punya asuransi Prudential, coba cek nilai tunai. Ini bukan provokasi, sorry, bukan provokasi. Saya seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Saya juga seorang penatua di gereja. Jadi saya tidak bohong, ini benar apa yang saya alami. Terus agen-agen itu juga berkata bahwa mereka katanya tidak pernah berjanji seperti itu. Agen-agen itu tidak pernah berjanji seperti itu, yang tadi beberapa poin. Terus pertanyaan saya, kalau kalian tidak pernah janji, mau nggak kalian bersumpah di atas umpamanya kitab sucimu bahwa kamu mengucapkan yang benar, bahwa kamu tidak pernah bohong ke saya? Berani nggak? Dan saya juga meminta kepada asuransi Prudential, kembalikan uang saya, karena uang saya sisa mungkin 59 juta lagi. Uang saya itu untuk uang sekolah anak saya, buat anak saya bersekolah. Bayangkan, buat anak saya sekolah kalian tahan, kalian ambil. Di mana hati nurani kalian? Masa depan anak-anak kalian buat hancur karena uang orang tuanya yang aturan buat uang sekolahnya kalian ambil, kalian tahan ya. Jadi seperti itu kronologi. Akhirnya memang saya tutup, dan setelah saya tutup saya mulai komplain, saya mulai klaim, karena saya pikir sampai kapanpun saya akan berjuang. Saya sudah lembur, saya sudah bekerja keras, saya menahan diri saya tidak melakukan yang kesenangan kepada saya untuk dapat membayar polis premi selama 10 tahun. Ternyata kalian tidak memenuhi apa yang kalian janjikan. Sekali lagi, kalian yang janji. Jangan sekarang dibilang bahwa customer kurang edukasi. Gimana? 11 tahun lalu kemana? Kenapa tidak diedukasi kami? Kami tahu asuransi kan dari kalian. Ya, bahkan saat itu saya nggak butuh asuransi, cuma karena dibujuk oleh kenalan, kita digombalin, kita dijanji manis, sehingga kita mau mengambil. Benarnya itu karena kasihan ngelihat kalian gitu ya.
Tapi sekarang uang saya selama 10 tahun itu, uang hasil kerja keras saya kalian ambil, hasil keringat saya kalian ambil. Kalian menurut saya sangat jahat sekali, ya. Karena itu hak saya, bukan hak kalian. Sekali lagi kalian yang janji, kalian janji, bukan saya yang janji. Agen kalian dua orang itu berjanji seperti itu. Kemudian yang tadi, kenapa di polisi itu namanya berbeda, ya, nama agen yang datang dengan yang ditulis berbeda. Kenapa? Ya, tolong diklarifikasi. Terus saya pernah datang ke Casablanca, di kantor prudensial yang di Casablanca, yang ada di Casablanca, kantormu yang Casablanca. Waktu itu saya bertemu dengan Ibu Ita, ya, Ibu Ira dan Ibu Caca, ya. Walaupun saya susah payah untuk masuk ke kantormu karena dijaga polisi, sampai waktu itu saya masuk di lift, saya ditarik sampai tas saya robek, tapi saya memaksa masuk karena saya mau komplain. Menurut saya itu milik saya, itu kalian janjikan. Dan Ibu Ita sama Ibu Caca yang baru Hutapea waktu itu berjanji akan menyelesaikan masalah saya dalam 5 hari. Itu di bulan Desember tahun 2021. Bulan Desember tahun 2021. Katanya dalam 5 hari mereka akan selesaikan. Waktu itu saya memang marah-marah, saya teriak-teriak di sana dan mereka merasa malu. Jadi agar saya mungkin pulang cepat, mereka bilang, oh, berjanji diselesaikan dalam 5 hari. Tapi faktanya sampai hari ini udah bulan April tahun 2022, sudah hampir 4 bulan. Tidak ada penyelesaian sama sekali. Tidak ada penyelesaian sama sekali. Mereka berdua, manajemen, mereka mengaku manajemen, mewakili perusahaan yang datang kepada saya sudah janji menyelesaikan dalam 5 hari. Tapi sampai hari ini sudah bulan April 2022 tidak ada penyelesaian sama sekali. Kami coba demo, kami coba email, kami dicoba dilempar ke labs. Sorry, kami tidak kenal labs, kami tidak tahu labs. Waktu 10-11 tahun lalu agenmu datang tidak pernah membicarakan labs. Kenapa setelah bermasalah kamu lempar ke labs? Yang terima uang kan prudensial. Kalau kamu bilang agenmu salah, terus dari agen yang salah kamu terima uang, kamu jadi penadah kah? Jadi penadah kah? Dari hasil penjualan yang salah kamu terima uang. Karena kamu yang terima uang, agenmu yang datang ke kami berjanji, kami tagih kepadamu, ya. Jangan pergi, jangan kabur, jangan alihkan isu ke labs. Enggak, kamu sampai kapanpun saya akan tuntut ini. Ingat ya, sampai kapanpun saya akan tuntut, sampai uang saya kembali, ya. Ingat, saya Krisman Damanik dari Rawamangun, dari Jakarta Timur. Saya akan tuntut sampai kapanpun. Karena ini kisah nyata saya, ya, kisah sedih saya. Kenapa saya sedih? Saya merasa bersalah kepada anak saya karena aturan uang sekolah, aturan buat dia, ternyata saya tidak bisa berikan karena ditahan sama prudensial, ya. Saya udah kirim email ke CEO-mu yang di London, Mike Wells. Saya juga pernah kirim email ke kantormu yang di Hong Kong dengan Ian Jamison. Saya kirim email CEO di Jakarta sebelum mengganti sekarang sama Ibu Laksmi. Tapi tidak ada respon yang positif, tidak ada respon, ya. Saya heran juga, di mana code of conduct-mu? Saya pernah di perusahaan global company, ya, perusahaan global. Kami punya etika kerja, kami punya business ethics, kami punya code of conduct gitu. Kamu di mana code of conduct-mu? Masa membiarkan begitu saja customer? Dan ini akan kami tuntut terus, ya. Kami akan mungkin berdemo ke kantormu, ke OJK. OJK juga kami minta tolong, karena kami sudah berkali-kali kami berdemo di kantormu, tapi tidak ada perlindunganmu terhadap konsumen, ya. Jangan hanya melindungi yang berdusta, jangan melindungi yang menipu rakyat Indonesia. Saya bisa katakan bahwa kalaupun unit link ditutup, tidak ada masalah dengan rakyat Indonesia, dengan ekonomi Indonesia. Yang ada masalah mungkin sama agen-agen pembohong itu, karena uangnya tidak ada lagi, komisinya tidak ada lagi, ya. Jadi tolong OJK juga lindungi masyarakat. Kami orang-orang miskin, bahkan ada yang tenaga kerja di puskesmas, nakes, ada guru, saya sendiri dosen, ada juga polisi yang kami tahu, bahkan anggota DPR RI, ada anggota DPRD, saya temui mereka di Kebun Seri, mereka juga ada yang menjadi korban. Dari polisi, dari banyak yang menjadi korban. Jadi bahkan penjual kecil, penjual ikan, penjual makan, ada juga yang kena. Teman-teman saya banyak dari
daerah Jakarta Utara juga banyak. Tapi ada yang diam, mereka merasa malas karena selalu dituntut. Tapi saya tidak akan diam. Saya akan menyuarakan dan semoga unit link ini tetap ditutup. Kalau unit link itu menipu, lebih bagus ditutup. Karena hanya menipu, meresahkan masyarakat. Ya. Uang masyarakat mereka kelola, tapi tidak dikembalikan sesuai dengan janjinya. Jadi saya minta tolong kepada Presiden Jokowi, kepada menteri terkait, kepada DPR RI, kepada OJK, Ombudsman, dan juga Bareskrim. Minta tolong diusut kasus-kasus ini. Karena kami sudah ribuan yang menjadi korban. Masa manajemen prudensial tidak tahu bagaimana salesnya menjual? Selama 10 tahun saya dibohongi. 10 tahun tidak tahu bahwa salesnya menjual secara salah. Tidak mungkin. Bagi saya itu tidak mungkin, kecuali manajemen tidur. Ya. Kami di perusahaan global company itu setiap minggu ada weekly meeting, ada monthly meeting. Kalau ada persoalan itu selalu dicari solusinya, tidak didiamkan. Kami intinya didiamkan. Jika public figure, gubernur yang menjadi korbanmu, atau artis, baru-baru ini ada artis yang teriak-teriak juga menjadi korbanmu, akhirnya kalian bisa selesaikan. Kami rakyat biasa, kami juga membayar pajak bagi negara ini. Kenapa kalian tidak bisa bayar? Dan setahu saya ada juga beberapa yang sudah di-refund, ya, beberapa dengan kasus yang sama, di-refund, dikembalikan uangnya 100%. Tapi kenapa kami tidak? Kenapa dibeda-bedakan? Dan ingat, ini menjadi tidak baik gitu, bagi perusahaan juga tidak baik, ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi konsumsi publik. Nama baikmu juga akan dipertaruhkan di sini. Jangan salahkan, karena kalian yang membuat, kalian yang berbohong kepada kami, kalian yang menipu. Ya, saya berani pertemukan kami dengan agenmu, dengan pihak ketiga, dengan kepolisian. Kami bisa bilang bahwa mereka benar-benar membohongi kami, berjanji palsu, bermulut manis, beriming-iming yang hebat. Ternyata yang penting masuk uangnya, yang penting komisinya masuk. Tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu teman. Dan itu menurut saya kejahatan yang luar biasa. Sekali lagi, saya Krisman Damani dari Jakarta Timur. Ya, tadi saya sudah bacakan nomor polis saya. Saya minta uang saya dikembalikan. Sampai kapanpun saya perjuangkan, ya. Ibu Ita, Ibu Caca, Boru Tapea yang ada di Casablanca yang perlu saya temui, ingat janjimu. Waktu itu saya bilang, saya udah ditipu prudensial 10 tahun, jangan kalian menipu lagi. Karena kalian janji 5 hari, ternyata kalian menipu lagi. Kalian bohongi lagi kami, ya. Berulang-ulang kalian membohongi saya. 10 tahun dikali 12 bulan kalian bohongi saya. Terus ditambah lagi yang kemarin, yang di sana katanya 5 hari mau diselesaikan, ternyata. Baik teman-teman atau siapapun yang menonton video ini adalah video sejujurnya, ya, sejujurnya dari saya Krisman Damani. Tidak ada maksud untuk menjelekkan orang lain, tapi memang mereka yang menipu kami. Ini fakta, ini kisah nyata saya, ini cerita saya yang saya alami. Saya bisa juga buktikan itu karena istri saya juga mendengar yang dijanjikan oleh prudensial saat itu. Baik, terima kasih. Semoga video ini berguna. Semoga tidak ada korban baru lagi. Semoga yang sedang pegang polis bisa ngecek berapa nilai tunaimu, berapa saldomu. Kalau rugi, buat apa diteruskan? Ya kan? Kalau rugi, cukuplah kami yang menjadi korban. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang Indonesia yang di luar negeri, coba cek lagi polismu, cek nilai tunaimu. Kalau rugi, sekali lagi, lebih bagus ditutup, ya. Kalau rugi, ya. Kalau untung, ya. Tapi saya belum pernah ada dengar untung yang kalau tidak karena mati, ya. Tapi yang dijanjikan bukan mati, bukan soal sehat, tapi yang dijanjikan itu uang kembali sama itu yang dijanjikan kembali, dan itu adalah ternyata adalah bohong. Terima kasih manajemen prudensial. Saya harap kalian juga membuka hati, membuka tangan, membuka pikiranmu untuk mengembalikan uang kami. Karena itu hasil keringat kami. Kami ini rakyat Indonesia, kami pembayar pajak. Jangan kami dibohongi terus. Terima kasih, selamat siang. Saat ini saya lagi ada di daerah Kota Bunga, di daerah Puncak, untuk membuat video ini yang semoga berguna bagi seluruh masyarakat yang kami sayangi, yang kami cintai. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau hilaf, tapi ini adalah untuk
mengedukasi masyarakat agar masyarakat terbuka hatinya, terbuka matanya bahwa ternyata banyak juga agen-agen asuransi yang menipu seperti yang menipu kami. Terima kasih, selamat siang.